Kesatria di ujung batas guntur, yang selama ini dikenal garang dan tak kenal takut, melangkah ke depan dengan penuh kebimbangan. Anak buahnya berdiri tegak di belakangnya, menanti keputusannya. Di hadapannya, Rimba, Sumba, dan Samba berdiri tanpa ekspresi. Mata mereka penuh dengan kewaspadaan dan amarah yang telah lama dipendam. Guntur menarik napas dalam sebelum akhirnya berbicara. Suaranya lebih tenang dari biasanya. Rimba, Sumba, Samba, walau bagaimanapun, kita pernah menjadi satu dalam kesatuan. Tak adakah jalan maaf untuk kami? Kepalanya sedikit tertunduk. Sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia tahu. 3 orang inilah yang telah mengalahkan 100 anak buahnya di pertempuran terakhir. Rimba memandangnya dengan tatapan dingin, lalu menggeleng pelan. Permusuhan kita sudah terlalu dalam. Guntur, tak ada jalan kembali. Sumba menambahkan, seandainya kami tetap seperti dulu, apakah kau akan meminta maaf seperti ini? Kata-kata itu menghantam hati Guntur seperti palu godam. Napasnya tercekat. Tubuhnya terasa semakin berat. Ia tahu. Mereka benar. Namun, ia tak bisa mundur sekarang. Rimba. Dalam setiap pertempuran, pasti akan ada kerugian di kedua belah pihak. Tapi bukankah sudah cukup? Alangkah baiknya jika kita sudahi semua ini, agar tak ada lagi pertumpahan darah. Ketegangan di udara semakin menebal. Para anggota Kapak Selatan mulai menggenggam senjata mereka lebih erat. Mereka tak sabar untuk menggempur musuh lama mereka. Namun, di sisi lain, Kapak Utara tetap berdiri diam. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Hanya angin yang berembus semakin kencang di belakang Kapak Selatan. Seketika, aura mereka membuncah. 100 anggota Kapak Selatan melesat ke udara, mengayunkan senjata mereka. Wush, 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 udara bergetar. Kekuatan yang luar biasa meledak dalam hitungan detik. Namun, saat mereka hendak mengayunkan senjata ke arah Kapak Utara, sesuatu menghentikan mereka. Kapak Utara tidak melawan. Sebaliknya, mereka bersujud. Guntur dan Surapati berlutut, diikuti oleh seluruh anggota mereka. Sebuah tekanan tak kasat mata memenuhi udara. Para prajurit Kapak Selatan yang melayang di udara tiba-tiba merasakan tubuh mereka melemah. Tengkuk mereka terasa berat. Seolah-olah sebuah kekuatan besar menekan mereka dari atas. Dengan penuh kebingungan, mereka mendarat kembali di tanah. Mereka tidak mengerti. Dulu, Kapak Utara dikenal sebagai kelompok haus darah. Mereka selalu menjadi yang pertama menyerang, tanpa ampun. Namun kini, mereka menekan ego mereka. Di atas gedung, 2 sosok gagak hitam masih bertengger, mengawasi dengan mata tajam. Galuh Panuku, sang guru Wira, akhirnya bersuara. Mereka lulus, Wira. Wira, yang masih dalam wujud burung gagak, tetap diam, memperhatikan dengan saksama. Ketulusan mereka mutlak. Dalam keadaan nyawa mereka terancam, mereka tetap memilih untuk tenang. Itulah kekuatan yang sejati. Satu persatu, anggota Kapak Selatan mulai tersadar. Mereka menatap senjata di tangan mereka, lalu melemparkannya ke tanah. Celang, celang, celang. Bunyi senjata berjatuhan memenuhi udara. Tak lama kemudian, Rimba, Sumba, dan Samba melangkah maju. Tanpa ragu, mereka merangkul Guntur dan Surapati dalam pelukan erat. Rasa dendam yang selama ini membara
akhirnya padam. Langit yang sebelumnya kelam kini terasa lebih terang. Di balik bayang-bayang permusuhan, sebuah ikatan baru telah lahir. Kebangkitan cakra emas, suara menggema di udara, memenuhi seluruh tempat itu dengan getaran yang menusuk hingga ke sumsum. Selamat datang dan selamat bergabung, Guntur Bara, sang ketua kapak utara yang arogan. Seketika, suasana yang semula penuh ketegangan berubah menjadi lautan kebingungan. Mata semua orang menatap ke segala arah, mencari dari mana suara itu berasal. Lalu, 2 ekor burung gagak hitam melesat dari puncak gedung, melayang rendah memutari para prajurit yang berdiri kaku di bawah. Koak, koak, koak. Suara mereka menggema di udara, menebarkan aura mencekam yang menyesakkan dada. Para anggota kapak utara dan kapak selatan menegakkan kepala, memandangi burung-burung itu dengan mata membelalak. Bukan hanya karena bentuknya, tetapi karena mereka merasakan sesuatu yang luar biasa. Seakan ada kekuatan maha dahsyat yang tersembunyi di balik keberadaan 2 ekor burung gagak hitam itu. Lalu, siut, dalam sekejap, kedua burung gagak itu hinggap di depan mereka semua. Dan sebelum siapapun bisa berkedip, wush, siut. 2 sosok manusia muncul dari kilatan cahaya hitam yang menyelimuti mereka. Satu pria berambut hitam, dikuncir ke belakang, dengan sorot mata tajam seperti pisau yang mampu menusuk ke dalam jiwa. Yang satu lagi lebih tua, berambut putih panjang yang dibiarkan tergerai, dengan janggut lebat yang hampir menyentuh dadanya. Mereka adalah Wira dan Galuh Panuku, 2 entitas yang memiliki kekuatan maha dahsyat. Seluruh pasukan tersungkur bersimpuh di hadapan mereka, tanpa ada yang berani menegakkan kepala. Guru, suara itu terdengar serempak. 1.100 orang lebih berucap dalam satu tarikan napas. Galuh Panuku menatap tajam ke arah Guntur, lalu berkata dengan suara yang penuh kewibawaan. Guntur, semua ujian yang aku berikan kepada anak buahmu telah mereka lalui. Kini, kau dan pasukanmu berada di bawah pengaruh Wira. Para anggota kapak utara dan kapak selatan menahan napas, menyadari bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Galuh Panuku melanjutkan, aku berjanji, aku akan membuat kalian lebih kuat. Lalu, ia menatap tajam ke seluruh prajurit yang masih bersimpuh di hadapannya. Buang jauh-jauh nama geng kapak. Mulai hari ini, aku memberimu nama baru. Semua orang menegakkan kepala, menunggu dengan penuh rasa ingin tahu. Asteris. Mulai saat ini, kalian adalah kelompok cakra emas. Sejenak, keheningan menyelimuti tempat itu. Lalu, hidup cakra emas, hidup cakra emas. Teriakan itu menggema di udara, menggetarkan tanah, mengguncang hati setiap orang yang berada di sana. Burung-burung yang bertengger di dahan pepohonan beterbangan menjauh, seolah merasakan kekuatan yang lahir di tempat itu. Guntur menatap Galuh Panuku dengan penuh rasa hormat. Baik, Guru. Terima kasih atas kesempatan yang Anda berikan kepada kami. Di belakangnya, seluruh pasukan ikut berseru, menerima nama baru mereka dengan penuh kebanggaan. Namun, saat kegembiraan itu mencapai puncaknya, Galuh Panuku tiba-tiba terdiam. Ia memejamkan matanya. Seketika, seluruh tempat itu menjadi hening. Wusyah. Angin berhembus kencang. Awan bergulung-gulung di langit. Petir menyambar, menggelegar lembut di kejauhan. Lalu, dari langit, 4 cahaya biru melesat turun,
menyilaukan mata semua orang yang ada di sana. Ketika cahaya itu menyentuh tanah, 4 sosok muncul di hadapan mereka. Ki Bayu, Ki Surya, Geni Salaksa, Ki Samudra. 4 entitas yang telah lama tersembunyi dari dunia. Mereka adalah penguasa elemen alam. Mereka adalah sahabat Galuh Panuku. Para anggota Cakra Emas terpana. Mata mereka membelalak. Mulut mereka ternganga. Mereka tidak pernah membayangkan bisa berdiri di hadapan 6 sosok dengan kekuatan yang melampaui batas dunia fana. Mereka merasa beruntung. Sangat beruntung. Mereka tidak hanya diberi kesempatan untuk menjadi lebih kuat, tapi mereka berdiri di ambang kekuatan yang tak terbayangkan. Galuh Panuku menatap mereka, lalu berkata dengan suara yang menggema di seluruh tempat itu. Dengarkan baik-baik. Aku akan menjadikan kalian master pedang yang ditakuti. Para prajurit membeku, meresapi setiap kata yang diucapkan oleh entitas yang berdiri di hadapan mereka. Namun, ini adalah kekuatan para dewa. Suasana semakin mencekam. Seberapa tinggi ketulusan kalian? Seberapa dalam pengabdian kalian kepada Wira? Akan menentukan seberapa besar ilmu yang akan kalian peroleh. Semua orang terkejut. Mereka tidak hanya akan menjadi lebih kuat. Mereka akan diuji. Ketulusan mereka, pengorbanan mereka, akan menjadi kunci. Semakin tinggi ketulusan kalian, semakin tinggi ilmu yang akan kalian dapatkan. Galuh Panuku menatap mereka satu persatu, lalu melanjutkan dengan suara yang mengguncang jiwa mereka. Asteris. Bahkan, dari ketulusan kalian, mungkin akan lahir seorang master guru pedang. Keheningan kembali menyelimuti tempat itu. Guntur, yang berdiri di barisan depan, merinding. Ia menatap Galuh Panuku dan Wira dengan mata yang penuh rasa hormat dan ketakjuban. Dalam hatinya, ia bergumam, jadi, inikah kekuatan dahsyat yang selama ini berada di balik Wira? Ia merasa bersyukur. Untung saja ia mengambil keputusan yang tepat. Jika tidak, mungkin hari ini, ia tidak akan berdiri di sini. Wira, yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. Apakah kalian siap? Suara itu menggetarkan jiwa. Para anggota Cakra Emas langsung mengangkat kepala, menatap Wira dengan penuh semangat. Lalu, dengan satu suara, mereka menjawab, "Siap, Guru." Galuh Panuku menatap ke arah keempat sahabatnya, seolah meminta persetujuan mereka. Keempat entitas itu mengangguk pelan. Mereka telah melihat sesuatu yang tersembunyi dalam tubuh Rimba, Sumba, dan Samba, sesuatu yang belum terungkap sepenuhnya. Dengan langkah mantap, Galuh Panuku maju mendekati ketiga murid itu. Suaranya terdengar tegas, tetapi penuh kebijaksanaan. Rimba, Sumba, dan Samba, kalian tidak akan ikut dalam acara ini. Kalian akan pergi bersama kami dalam pengasingan. Kami sendiri yang akan menempa dan menggembleng kalian. Rimba dan kedua sahabatnya terkejut. Mereka menoleh ke arah Wira, mencari jawaban dalam tatapan pendekar itu. Namun, Wira hanya tersenyum dan mengangguk pelan. Ada keyakinan dalam sorot matanya. Keyakinan bahwa suatu hari nanti, mereka bertiga akan menjadi sekuat dirinya. Tanpa banyak pertanyaan, mereka bertiga diminta menjauh dari atas sebuah bangunan. Mereka menyaksikan 1.100 lebih teman mereka mulai dilatih dan dipersiapkan. Galuh Panuku kembali menatap mereka yang masih berada di bawah.
lalu berkata dengan suara dalam yang menggema di seluruh penjuru tempat itu. Mulai sekarang, kalian akan bersemedi. Rasakan bagaimana angin berhembus. Biarkan energi itu mengalir ke dalam tubuh kalian. Jika nanti kalian merasakan kekuatan besar mengelilingi kalian, tariklah kekuatan itu. Sebisa kalian. Semampu kalian. Karena itulah inti dari kekuatan yang aku maksud. Mereka yang mendengar perkataan itu mungkin masih mentah dalam pemahaman. Tetapi mereka yakin. Mereka percaya bahwa di bawah bimbingan kekuatan besar di hadapan mereka, mereka akan mampu melakukannya. Duduklah. Mulai bersemedi. Tenangkan pikiran kalian. Buang rasa dendam. Bersihkan hati kalian. Suara Galuh Panuku terdengar semakin dalam. Mohon ampunlah pada para dewa. Jika kalian harus menangis, menangislah. Mohonlah pemaafan atas segala yang telah kalian lakukan. Seketika, hati mereka terguncang. Kesalahan mereka selama ini terlalu besar untuk dihitung. Namun, dalam lubuk hati terdalam, mereka sadar, jalan ampunan selalu ada bagi mereka yang benar-benar ingin bertaubat. Dari kejauhan, di atas bangunan, Rimba, Sumba, dan Samba menyaksikan teman-teman mereka yang mulai tenggelam dalam semedi. Panas matahari membakar kulit mereka, tetapi mereka tetap bertahan. Hingga tepat saat matahari mencapai puncaknya, ketenangan mulai merasuk ke dalam diri mereka. Jika mereka benar-benar ikhlas dalam taubatnya, pasti akan ada jalan, gumam Rimba. Samba mengangguk. Suaranya pelan tetapi penuh keyakinan. Ya, bila mereka tulus, aku yakin banyak di antara mereka yang akan melangkah menuju tingkat Master Guru Pedang. Sumba menatap ke bawah, melihat 1.100 orang yang kini berada dalam satu jalan yang sama. Napasnya terasa berat saat membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sungguh mengerikan. Jika mereka semua mencapai tingkat itu, mereka akan menjadi kekuatan yang tak terbayangkan. Angin bertiup lirih, membawa aroma tanah yang mulai memanas di bawah terik matahari. 1.100 pria yang dulu hidup dengan kekerasan kini duduk bersila dalam barisan panjang, bersemedi dalam keheningan yang mencekam. Wajah-wajah mereka penuh ketegangan, bukan karena rasa takut, melainkan beban dosa yang mereka sadari kini harus ditebus. Di atas gedung, Rimba, Sumba, dan Samba mengawasi jalannya latihan dengan ekspresi serius. Mereka tahu bahwa inilah titik balik bagi kelompok yang dulu dikenal sebagai Kapak Utara dan Selatan. Kelompok yang dulunya hanya tahu menebas, merampas, dan menumpahkan darah. Di tengah lapangan luas itu, Galuh Panuku berdiri tegap. Matanya menyapu setiap wajah yang bersemadi. Wira di sampingnya tetap diam, hanya menatap dengan mata penuh ketajaman. Sementara itu, 4 entitas sahabat Galuh Panuku, Ki Bayu, Ki Surya, Geni Salaksa, dan Ki Samudra, berdiri dalam keheningan yang penuh wibawa. Aura mereka menggetarkan udara, seolah-olah alam sendiri tunduk kepada kehadiran mereka. Tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang. Daun-daun kering yang berserakan terangkat ke udara, berputar-putar di antara para murid yang bersemedi. Udara berubah menjadi lebih berat, seakan ada kekuatan tak kasat mata yang perlahan-lahan bangkit dari dalam tubuh mereka. Lalu, terdengar suara lirih dari beberapa murid, suara sesenggukan tertahan. Mereka menangis. Mereka tidak lagi gengsi untuk menyesali dosa-dosa mereka. Ada yang menggigit bibir menahan gemuruh batin.
Ada yang membiarkan air matanya jatuh tanpa perlawanan. Galuh Panuku mengangguk. Itu yang kuinginkan dari kalian, katanya dengan suara berat. Kesadaran, ketulusan. Kalian bukan lagi algojo jalanan. Kalian adalah prajurit cahaya. Jika kalian benar-benar menginginkan kekuatan sejati, mulailah dengan membersihkan hati kalian. Langit yang tadinya cerah mulai berawan. Cahaya matahari berpendar di antara awan-awan kelabu. Petir menggelegar lembut, bukan dalam kemarahan, tetapi seolah-olah menyambut kebangkitan para murid baru ini. Dari atas gedung, Rimba menatap pemandangan itu dengan mata tajam. Asal mereka benar-benar ikhlas, jalan baru akan terbuka, gumamnya. Samba menghela napas. Tapi jika mereka hanya mencari kekuatan tanpa pengabdian sejati, mereka hanya akan menjadi monster baru. Sumba mendekap lengan. Matanya menelusuri barisan para murid yang mulai tenggelam dalam meditasi. Sungguh mengerikan. 1.100 orang. Jika benar-benar mencapai tingkat master pedang, dunia bisa berubah dalam sekejap. Di bawah sana, energi perlahan berkumpul di sekitar para murid. Udara mulai bergetar. Seakan semesta merestui perjalanan baru mereka. Latihan telah dimulai. Masa depan mulai dituliskan kembali.